Bismillahirrahmanirrahim. Di kota tersebut, dan Saskia Raharja. Saskia adalah warga asli Indonesia. Yang tak lain adalah maminya Langit. Dia merupakan pewaris kekayaan keluarganya. Dulu sewaktu masih muda, Saskia sudah memimpin perusahaan besar yang bergelut di bidang properti, sama halnya dengan perusahaan sang suami. Mereka juga dipertemukan di sebuah kerjasama yang dulu mereka jalani. Sampai pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Guntur Lain Bumantara dan Bintang Langit Bumantara. Guntur Lain Bumantara adalah kakak laki-laki Langit yang saat ini menetap di Italia. Dia menjadi pemimpin di perusahaan yang ada di sana. Usianya masih sangat muda, yaitu 26 tahun. Tapi dia sudah menjadi seorang pebisnis sukses yang cukup terkenal. Orang tua Langit memang sering mengunjungi putra pertamanya, dan tak jarang mereka juga tinggal hingga berbulan-bulan lamanya di sana. Langit seringkali merasa kesepian tinggal di rumah besar yang hanya diisi dengan seorang pelayan dan penjaga. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk membeli sebuah apartemen dan melilih tinggal di sana seorang diri. Pagi hari Aleta bangun pukul 5 karena dia akan pergi ke kampus. Semua maba akan melakukan latihan untuk ospek selanjutnya. Aleta keluar dari kamar dan berjalan menuju sofa yang semalam Langit tempati buat tidur. Tapi pandangannya tidak melihat siapapun di sofa tersebut. Aleta mencari keberadaan Langit sampai ke dapur dan ke balkon. Tapi tetap saja dia tidak menemukan sosok laki-laki tersebut. Kemana Kak Langit? Gumam Aleta sambil berjalan ke sana kemari. Aleta merasa sedikit khawatir dengan keberadaan pria itu. Apaku telepon aja ya? Nomornya aku cari di grup dulu deh. Aleta pun mencari-cari nomor Langit yang berada di grup chat kampus, dan dia berhasil menemukannya. Baru saja akan menekan tombol panggilan. Namun Aleta sudah dikejutkan dengan terbukanya pintu dan menampakkan sosok Langit dari balik pintu tersebut. Kak, habis dari mana? Tanya Aleta sambil berjalan menghampiri Langit, tapi justru Langit tidak menjawab pertanyaan gadis itu. Dia malah berjalan ke arah kamar. Aleta masih setia mengikuti langkah Langit sambil terus mengoceh mempertanyakan habis dari mana pria itu. Kakak semalam gak tidur di sini ya? Tanya Aleta. Karena dia melihat selimut yang Langit bawa semalam masih terlipat rapi. Kak, kok gak jawab sih? Aku kan tanya. Desak Aleta sambil terus membuntuti langkah Langit. Pria itu sedang mengambil baju dari lemarinya untuk dia ganti. Dan tiba-tiba langkah Langit terhenti mendadak dan mengakibatkan Aleta menabrak punggung lebar pria itu. Yuk! Awas, ringis Aleta sambil mengusap-usap dahinya yang terasa ngilu. Mau temenin gue mandi? Tanya Langit sambil berbalik badan menghadap ke arah Aleta. Enak aja. Enggak lah. Jawab Aleta suap. Terus ngapain ngikutin gue sampai sini? Tanya Langit sambil menaikkan sebelah alisnya. Tanpa Aleta sadari, kini mereka sudah ada tepat di depan pintu masuk kamar mandi. Saking Aleta penasaran dan khawatir terhadap Langit, dia tidak memperhatikan sekitar ketika membuntuti Langit sambil melemparkan pertanyaan-pertanyaannya. Kini Aleta kaget bukan main. Ketika sudah menyadari bahwa mereka sekarang ada di pintu masuk kamar mandi, perlahan Gavis itu mulai mundur, lalu melemparkan senyum kaku ke arah Langit. Maaf, satu kata yang keluar dari mulut Aleta. Detik kemudian gadis itu lari terpirit-pirit keluar kamar. Langit yang melihat itu pun hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecil. Setelah Aleta keluar, Langit pun langsung masuk ke dalam untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Setelah selesai dengan ritual mandinya, Langit menghampiri Aleta yang kini berada di balkon. Terlihat Aleta yang saat ini sedang berbincang di telepon dengan seseorang. Langit diam-diam menguping pembicaraan tersebut. Gak apa-apa, Bu. Aleta di sini baik-baik aja kok. Ibu jangan khawatir ya. Ya udah. Kalau gitu Aleta tutup teleponnya ya, Bu. Aleta mau berangkat ke kampus dulu. Assalamualaikum. Aleta pun mematikan sambungan teleponnya. Saat Aleta balik badan, ternyata Langit masih ada di sana. Udah selesai, tanya Aleta. Kemudian Langit hanya menjawab dengan menganggukkan kepala. Mereka pun berangkat ke kampus bersama.
dengan menggunakan mobil sport berwarna hitam metalik milik Langit. Saat di perjalanan tiba-tiba ponsel Aleta berderi dan menampilkan nama Rale yang tak lain adalah teman Aleta. Gavis itu pun menjawab panggilan tersebut. Dertit, Desti, Dertit. Halo Re, ada apa? Oh, kamu ada di mana sekarang? Aku lagi di jalan Re. Memang yang kenapa? Ya, udah berangkat ya. Padahal aku mau jemput kamu ke kosan mumpung aku lagi diantar sama papa. Aku mau ngenalin temen baik aku ke papa. Kalau gitu lain kali aja ya. Soalnya aku udah mau sampai. Jawab Aleta tidak enak. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu di kampus Panggilan pun berakhir. Kini Aleta dan Langit sudah sampai di parkiran kampus. Aduh, udah banyak orang lagi. Gumam Aleta sambil celingukan memperhatikan keadaan sekitaran parkiran. Kenapa nggak turun? Tanya Langit. Udah banyak orang kan? Kalau aku ketahuan berangkat bareng Kak Langit sama orang-orang, apalagi sama kating perempuan, bisa-bisa aku diserang mereka. Jawab Aleta dengan raut wajah panik. Kenapa emangnya? Tanya Langit bingung. Sika, pakai nanya lagi. Kak Langit kan terkenal di kampus dan banyak kaum hawa yang menyukai kakak. Jadi mereka bakal gak suka kalau cowok yang mereka suka deket-deket sama cewek lain. Jawab Aleta sedikit suak. Termasuk loh. Pertanyaan Langit membuat Aleta semakin kesal. Enggak. Jawab Aleta sambil turun dari mobil. Seketika pandangan semua orang yang sedang berlalu lalang pun langsung mengarah ke Aleta. Ada yang menatapnya dengan tatapan sinis. Ada juga yang menatapnya kagum. Karena menurut mereka Aleta hebat bisa naklukin cowok yang selama ini terkenal dingin dan cuek terhadap wanita. Aleta menundukkan kepalanya sambil berjalan perlahan. Aleta, tiba-tiba teriakan seseorang terdengar dari luar gerbang. Ya, dia adalah Renanta. Kamu juga baru sampai ya? Pertanyaan Renanta ketika sudah sampai di hadapan Aleta. Gadis itu hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kalau gitu kantin yuk. Ajak Renanta. Aleta pun mengiyakan ajakan gadis itu. Kebetulan dia juga belum sarapan tadi di apartemen karena memang gak ada apapun yang harus dimasak di kulkas selain minuman bersoda. Setelah selesai sarapan, Aleta dan Renanta pun langsung mengikuti beberapa rangkaian acara ospek. Rangkaian acara pun dimulai dari kegiatan di lapangan hingga di dalam gedung. Sampai tak terasa waktu terus berjalan hingga kini, jam sudah menunjukkan jam 17:30. Kini Aleta dan Renanta sedang berjalan di koridor kampus. Renanta terus saja berceloteh tentang papanya yang ingin bertemu dengan Aleta. Karena papa Renanta harus mengenal teman baik anaknya. Jadi papa kamu orangnya seposesif itu ya sama kamu? Tanya Aleta penasaran. Dia selalu sensitif kalau sudah menyangkut soal aku. Jawab Renanta. Kini Aleta dan Renanta sudah sampai di area parkiran. Aleta celingak-celinguk mencari keberadaan Langit.